Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara mendapatkan reseller dalam 30 hari. Ya, biar kita nggak capek, kita jualan ke end user terus, kita bangun tim reseller ya. Karena sekarang teman-teman sudah berada di jalur yang bagus, teman-teman sudah berkesempatan menjadi distributor resmi Lexahub. Maka dari itu, teman-teman sudah berhak untuk bisa mencari reseller per daerah masing-masing. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama cara membangun tim reseller handal jualan dalam 30 hari. Ya, di video kali ini, nah di sini nanti kakak akan menjadi distributor. Jadi kakak nanti punya dua kesempatan, kakak bisa menggait reseller atau dropshipper. Reseller itu nanti dia mengambil barang dari kakak. Nanti tenang aja, apakah ini berbayar? Tidak. Ini semuanya gratis, kita sediakan untuk kakak. Kesempatan ini kita buat challenge dalam waktu 90 hari. Jadi kakak berlomba-lomba, nanti siapa yang penjualannya bagus, nanti bisa berkesempatan untuk menyetok barang dari lexahub.com. Ya, jadi kita kasih waktu challenge biar kakak saling berlomba-lomba. Jadi kesempatan untuk menjadi distributor resmi kami sangat terbuka. Jadi silahkan bagi teman-teman dan kakak nanti bisa mencari reseller sebanyak-banyaknya. Baik, selanjutnya. Bagaimana cara belajar berbisnis yang baik? Baik, saya akan jelaskan. Jadi cara berbisnis yang baik ya, yang pertama adalah teman-teman atau Anda harus turun langsung untuk jualan, langsung praktek. Ya, jangan teori saja. Misalkan teman-teman ini banyak melihat video tentang di video tutorial kami, tapi kalau nggak dipraktekkan ya sama saja. Teman-teman sudah melihat video tutorial cara membuat Instagram, tapi teman-teman nggak membuat akun Instagramnya. Teman-teman sudah melihat cara menghasilkan uang jutaan lewat WhatsApp, tapi teman-teman tidak mempraktekannya, tidak posting di WhatsApp, ya teman-teman tidak akan mendapatkan hasil. Ya, harus turun langsung. Intinya dari siapa? Dari kita dulu, Kak ya. Jadi nanti ya, ketika Kakak sampai kapan ini Kak nanti saya jadi admin sendiri? Ya, sampai nanti Kakak bisa berhasil mendapatkan reseller. Ketika Kakak nanti sudah punya reseller banyak, Kakak bisa menggaji mereka. Kemudian Kakak nanti bisa bisa menggaji admin. Maaf, kakak nanti bisa menggaji admin dari kakak punya reseller banyak, karena bisnis itu dibangun dengan segitu mudahnya, Kak. Ya, nanti ketika kakak banyak, otomatis kakak, oh ya udahlah kita jadikan admin dari saudara atau siapa untuk membantu kakak dalam berjualan. Ya, seperti itu. Seperti itu sangat simpelnya. Ya, karena bisnis besar dimulai dari hal yang kecil. Ya, ingat ya, kakak, bapak, ibu semuanya. Jadi bisnis itu dimulai dari hal yang kecil. Jangan diremehkan pedagang-pedagang nasi goreng, ya. Jangan kita remehkan. Dengan kakak konsisten dulu aja, posting terus, cari member sebanyak-banyaknya, cari reseller sebanyak-banyaknya, cari kolam sebanyak-banyaknya, cari prospek sebanyak-banyaknya, ya. Dan kunci utamanya di jualan online ini, ya, semua kunci utama di jualan adalah harus konsisten. Konsisten itu istiqomah ya. Jadi terus menerus, continue. Misalkan sekarang update posting, besok posting lagi, besok posting lagi, tidak apa-apa. Orang-orang mungkin akan ini kok posting terus, tidak apa-apa, Kak. Ini adalah pembelajaran. Insya Allah nanti dari 1.000 orang kakak punya kontak, pasti akan ada beberapa orang yang tertarik untuk menjadi reseller. Paling tidak mereka beli produk kakak. Ketika mereka beli produk kakak dan mereka nanti puas dengan produk kakak, nanti kakak bisa mereferensikan mereka untuk menjadi reseller dari kakak. Gitu. Jadi mereka dapat untungnya juga, kakak juga dapat untung yang lebih besar daripada teman-teman. Baik, setelah itu saya takut Kak nggak punya modal. Gimana Kak ya? Dah, tenang Kak. Maka dari itu kami dari lexahub.com ya, kami membantu kakak semuanya untuk berbisnis tanpa modal. Sebegitu mudahnya. Kakak bisa menjadi distributor, kakak bisa berhak merekrut reseller. Ya, kita bikin challenge ini 90 hari. Ya, kalau saya jadi teman-teman, jadi kakak, nggak sampai saya waktu 90 hari saya bisa punya reseller.
dalam waktu seminggu, 2 minggu saya bisa, insya Allah dapat reseller. Kenapa? Saya akan mencari lead sebanyak-banyak. Saya akan mencari kolam sebanyak-banyaknya buat reseller, buat membantu saya untuk jualan. Karena kalau saya jualan sendiri, saya akan capek, gitu kan. Saya distributor, saya akan mencari teman-teman yang mempunyai bisnis, yang pengen bisnis online juga, tapi mereka terkendala di modal. Kakak sekarang menjadi benar. Beruntunglah teman-teman, kakak-kakak yang sudah menonton video ini. Ya, karena kita benar-benar tidak ada sedikit pun MLM, tidak ada target. Ya, kalau misalkan kakak target, nanti takut kak, nanti kalau nggak bisa target, tidak. Ini semua demi kakak semua, ini kepentingan kakak. Misalkan kakak ingin sukses, ya kakak target sendiri. Ya, karena kesuksesan itu ada pada diri sendiri, kak. Ya, takut gak ada modal, tenang, kita sediakan modalnya. Tidak usah alasan modal dan lain sebagainya. Kakak tinggal ikutin langkah kami berikan semua tutorialnya, ya panduannya dari bagaimana cara posting di WhatsApp, bagaimana cara posting di Instagram. Pertama kali kakak takut modal nanti untuk iklan, kakak pakai yang gratisan dulu. Jika kakak nanti sudah berpenghasilan, kakak nanti coba traffic yang berbayar, coba mengiklan 100.000, 200.000, ya begitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana saya harus memulai agar tidak rugi? Nah, agar tidak rugi, ya kakak ikut dengan bisnis kami, kakak sudah menjadi distributor. Belum ada kak, ya teman-teman yang ikut bisnis, join bisnis, semuanya mulai dari reseller. Tapi kami tanpa modal kak, orang jadi distributor itu semuanya pakai modal. Tapi kami ingin membantu teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ayo kita sukses bersama. Mari kita sukses bersama, kita wujudkan impian kita, apa yang impian kita yang belum kita raih, kita wujudkan. Ya. Terus bagaimana kak selain tidak rugi? Pertama mulailah jadi reseller. Ya, ini teman-teman karena teman-teman ini sudah menjadi distributor, maka nanti teman-teman bisa menyampaikan hal seperti ini kepada reseller teman-teman. Ya, mulai jadi reseller. Ya. Jika menjadi reseller, tidak perlu modal besar untuk produksi. Ya. Kalau di luaran sana kak, jadi reseller harus stok barang, harus modal barang, beli produknya dulu. Ya, bisa langsung praktek dan untuk jualan ya dengan posting tadi. Ya, Anda perlu belajar jualan ya agar jualan Anda laris manis. Anda perlu belajar jualan agar jualan Anda laris manis. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti Anda harus jualan, teman-teman juga harus perlu jualan agar jualannya laris dan manis ya. Jadi setiap hari posting, nanti insya Allah kalau kita terus-menerus istiqomah, saya yakin kakak insya Allah akan bisa achieve atau mendapatkan keuntungan yang sangat besar melebihi target tersebut ya. Kemudian belajar dari mana dan dari siapa. Nah, kan awal-awal kita mulai pertama belajar bisnis online, kita takut, wah nanti kalau gagal gimana, saya nggak punya mentor. Ya, tenang Kak. Anda di teman-teman bisa belajar dari praktik bisnis langsung. Ya, kita insya Allah kita sudah pernah mengalami bisnis online sendiri. Ya, jika tidak bisa bertemu, maka bisa baca buku yang ditulis berdasarkan pengalaman berjualan hingga sukses tembus ratusan juta. Atau kakak mungkin nanti bisa membeli buku-buku atau e-book yang berkenaan tentang penjualan jual beli di internet ya, penjualan di internet dan lain sebagainya. Kakak untuk praktisi, kita akan menjadi praktisi kakak ya. Kita sama-sama belajar dari nol, kita sama-sama, makanya kita akan membimbing kakak dari yang tidak bisa menjadi bisa, insya Allah semuanya. Target kita utama adalah seperti itu ya. Kemudian apa itu reseller? Nah, ya ini nanti buat kakak-kakak yang akan membina reseller. Reseller adalah sebuah kelompok atau perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang, jasa atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Jadi sesimpel itu, sederhana itu. Misalkan nanti reseller akan membeli produk dari Lek Zahab. Kemudian dia setelah beli, nanti kemudian dia dijual gitu ya, dengan penambahan harga dari kami. Tapi kakak tenang saja. Kakak tidak perlu stok barang dulu. Untuk 90 hari tidak perlu stok barang dulu. Kita coba dulu kakak, jualan saja dulu. Ya tanpa stok barang. Kami yang akan menyediakan barangnya. Semua kami akan mengajari kakak dari nol. Insya Allah. Ya. Nah, ini ada quotes menarik dari Om Murad. Jika ada produk baru, kemudian itu jelas dan bagus arah strategi bisnisnya. Ya, saya ulangi lagi. Jika ada produk baru, kemudian itu jelas dan bagus arah strategi bisnisnya, maka cepat-cepatlah teman-teman atau kakak ini bergabung. Karena jika bisnis itu nanti besar,
Anda akan menjadi bagian terpenting dari bisnis tersebut. Ya, camkan ya. Ini kata-kata quotes ini sangat bagus sekali. Maka dari itu, kesempatan untuk menjadi distributor ini kita buka luas bagi kakak-kakak semua ya. Maka dari itu, silakan teman-teman, ya mumpung ini bisnis ini belum baru, ya. Banyak teman-teman di sana yang ingin menjadi distributor. Ketika kita sudah besar, teman-teman akan menjadi bagian dari kami. Bagaimana enaknya ya, teman-teman bisa dibimbing jualan bersama. Gak usah takut, nanti kita akan mengadakan webinar terus nanti insya Allah setiap seminggu 2 kali atau sekali nanti. Ya, ini kesempatan teman-teman, jangan disia-siakan. Ya. Kemudian apa syaratnya menjadi reseller, Kak? Nah, pertama, niat. Saya mau jualan. Bismillah, tanamkan ya. Bagi yang muslim, bismillah niat. Ya. Pokoknya niat saya mau jualan, pokoknya bismillah saya mau jualan. Yang kedua, modal uang atau pengetahuan, jual beli. Ya, modal atau uang itu nomor sekian kalau misalkan teman-teman berada di jalur Lexhub. Karena uang tidak semuanya, teman harus punya skill ya. Atau pengetahuan jual beli. Misalkan nanti kita akan mengajari bagaimana cara pengetahuan jual beli di internet sampai segitunya ya. Makanya kakak-kakak silakan semua videonya dihafalkan. Maksudnya dilihat terus, dihafalkan, kemudian dipraktekkan. Jangan cuma dilihat aja, apalagi yang tidak melihat ya. Nanti ketika Lexhub tinggi nanti kakak baru akan menyesal kenapa saya dulu nggak bergabung dari awal dan lain sebagainya ya. Kemudian strategi marketing, kita menyediakan juga strategi marketing yang bagus. Ya, jadi teman-teman tidak usah takut, tinggal copy paste aja semua kita sediakan bagi kakak ibu. Kemudian relasi sosial, ya relasi sosial nanti kita fokus kepada WhatsApp dan Instagram dulu. Boleh nanti teman-teman Kak, saya mau coba di Facebook Kak. Ya boleh silahkan, nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman sudah kuat di WA dan Instagram, fokus saja dulu. Setiap hari posting di WA, setiap jam 9.12, jam 5 sore, dan jam 7 malam, posting saja. Kita akan memberikan postingan setiap jam-jam tersebut. Kakak tinggal copy paste, tinggal posting saja ya di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah syaratnya apa? Doa, banyak-banyak berdoa. Ya, niatnya sudah ada, modal pengetahuan ada, strateginya sudah ada, relasinya sudah ada, kemudian doa. Karena doa adalah menentukan bagaimana kesuksesan kita ya. Kita berusaha otomatis harus dibarengi dengan doa. Kemudian tips menjadi reseller sukses untuk pemula. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama, perhatikan sistem reseller ketika Anda bergabung ya. Teman-teman ketika bergabung di Lexhub, teman-teman perhatikan sistem kita. Sistem kita mudah sekali. Karena kita mempunyai sistem affiliate ya, yang dengan kakak mencantumkan link tersebut, ketika customer membeli ya, mengeklik link kakak, kemudian terjadi transaksi, maka kakak akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Segitu mudahnya. Ya, kakak cari reseller, sistem reseller. Ya, jadi kakak sudah sangat tepat ketika kakak bergabung dengan Lexhub karena kita menyediakan sistem reseller yang sangat mudah. Ya. Terus yang kedua, kenali produk tersebut. Nah, ini yang sangat penting Kak. Jadi kakak harus tahu produk tersebut. Makanya harus banyak dibaca. Ya, kita sekarang ini ada 6 produk. 6 produk kan masih wajar lah, masih bisa kita hafalkan produknya, kita teliti produknya. Kalau bisa, misalkan kakak punya rezeki, kakak beli. Karena apa? Karena nanti kalau kakak bisa merasakan produknya, kakak lebih pede, bisa menjelaskan kepada teman-teman khasiatnya seperti ini ya. Terus kakak harus tahu berapa persen komisinya lah. Kakak harus tahu ketika menjadi reseller untuk pemula. Di Lexhub ini reseller distributor sangat besar sekali komisinya. Bisa sampai 30%. Bayangin Kak, 30%. Nanti ada reward juga dari kami. Reward umroh, misalkan ada reward juga nanti mungkin bisa beli mobil, bisa jalan-jalan, ya, beli iPhone, laptop, dan lain sebagainya ya. Komisinya sangat besar sekali, insya Allah. Yang sudah saya silahkan tonton video yang video pertama, silahkan ditonton. Itu ada komisi-komisi berapa ketika bergabung sama kita, dan ada juga di video keempat tentang reseller. Ya, kemudian fasilitas apa yang diberikan jika Anda bergabung? Nah, jika Anda bergabung di Lexhub, fasilitas apa? Banyak sekali fasilitasnya. Teman-teman akan mendapatkan marketing kit. Teman-teman akan mendapatkan dashboard affiliate secara gratis, tanpa stok produk. Banyak sekali ya fasilitasnya, bisa nanti dilihat di video pertama bagaimana strategi lexhub.com. Jadi fasilitas kita benar-benar kita memberikan fasilitas 100% free bagi teman-teman ya. Ini tergantung tinggal kemauan teman-teman saja
konsekuensi teman-teman dalam berusaha. Kemudian bagaimana respon dengan reseller. Nah, ini bagaimana nanti respon dengan reseller ketika kakak nanti punya kakak sekarang jadi distributor nih. Nah, bagaimana respon dengan supplier, dengan kita? Kakak ketika nanti kakak punya reseller, kemudian kakak bagaimana nih nanti responnya? Baik nggak dia? First respon apa enggak? Ya, kita diajarin apa enggak? Gitu ya. Kami insya Allah keluhan apapun, nanti teman-teman semua bisa tanyakan ke kita, insya Allah semampu kita akan jawab. Ya, kita akan diskusi bersama-sama bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Baik, kemudian selanjutnya, nah, semua orang menginginkan, ya, apa yang diinginkan ya. Semua orang tuh pasti punya keinginan. Wah, saya ingin bisnis tanpa modal, jelas. Ya, ini cita-cita kita. Saya pengen modal tanpa modal. Kita sudah menyediakan. Bisnis tanpa mesti memikirkan produk, ya jelas. Karena kita sudah menyediakan produk itu. Tanpa packing, kakak tanpa memikirkan admin, bagaimana nanti ketika barangnya tidak laku, dan lain sebagainya. Kami sudah memikirkan tersebut, kakak tinggal fokus jualan saja. Memiliki penghasilan tambahan dari itu, jelas siapa yang tidak mau. Ya, kakak dapat komisi dari kita 30%, dan kakak nanti akan mendapatkan reward dari kami, reward berupa affiliate atau nanti reward berupa umroh dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kakak nanti bisa bebas finansial. Bebas finansial itu artinya ya bisnis sambilan jangan diremehkan ya. Ini bisa sampai besar sekali. Bebas finansial nanti berarti kakak itu tidak memikirkan uang. Jadi uang yang akan bekerja untuk kakak bagaimana enaknya ya. Dengan bisnis kita, ketika kita tekunin bisnis ini, misalkan niat bismillah, saya niat 1 bulan ini saya target saya harus dapat achieve 10 juta. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya sangat bisa sekali. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, kemudian 7 kesalahan yang terjadi jika Anda reseller pemula. Nah, ini banyak ya, teman-teman. Bagi yang reseller pemula, kesalahannya apa? Tidak paham product knowledge. Tidak paham product knowledge. Ya, produknya dia tidak mengerti. Nanti akan saya jelaskan. Kedua, malu. Takut kalah bersaing. Saya malu, Kak. Saya malu nanti jualan. Ya, kalau nanti saya diledek sama teman saya. Rasulullah sendiri berdagang, Kak. Ya, jangan malu-malu untuk berdagang. Karena berdagang itu halal, tidak mencuri. Ya, kadang memang dari diri kita itu gengsi, wah nanti kalau teman kita, wah ini kok orang jualan nanti gimana? Kita tidak makan dari mereka. Ya, kalau kita sukses, kita akan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat saudara, buat keluarga. Ya, jangan sampai Kak takut nanti kalah saya bersaing dan lain sebagainya. Itu nanti Kak. Ya, tidak paham tentang teknik SEO, kita akan ajari semuanya. Tidak bisa membuat kita akan ajari. Ya, tidak menguasai medsos, tidak paham copywriting, tidak menguasai video closing, maka akan saya ajarkan, akan saya buka ini satu persatu, akan saya ajarkan bagaimana kesalahan yang terjadi jika teman-teman menjadi reseller pemula. Yang pertama, nah, 7 kunci sukses agar jago jualan. Ya, ini sebenarnya tadi ini adalah kata negatif. Nah, ini jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, tidak bisa menguasai produk, harus wajib menguasai produk karena kakak jualan. Bagaimana kakak jualan kalau kakak nggak tahu? Misalkan kakak jualan nasi goreng, terus kakak nggak nyoba, ternyata nasi goreng kakak asin rasanya. Nah, kemudian orang-orang customer akan melihat, ini nasi gorengnya kok asin. Nah, kakak harus menguasai produk. Rasanya bagaimana, terus teksturnya bagaimana, kemudian bagaimana cara menjualnya, packagingnya yang bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wajib punya target. Tadi kan nggak ada target, ini harus ada punya target. Kemudian yang ketiga, coba belajar traffic, pahami, kenali jenis traffic. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian jangan malu-malu, jangan takut kalah ya. Tadi jangan malu-malu. Tadi kan ada malu, ini jangan malu. Kemudian pelajari medsos untuk jualan. Ya, tadi target, tidak tahu targetnya, sekarang pelajari medsos untuk jualan. Kemudian yang keenam, pelajari copywriting, teknik copywriting. Dan yang ketujuh, kuasai teknik closing. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya. Yang pertama tadi, deskripsi yang pertama saya akan jelaskan. Saya akan mengulang lagi. Wajib menguasai produk. Apa itu wajib menguasai produk, Pak? Ya, teman-teman Anda akan lebih cepat dapat orderan dan banyak closing dibanding yang tidak paham produk yang dijual. Di garis bawahi lagi, ya. Teman-teman akan lebih cepat jika mendapatkan orderan daripada teman-teman tidak paham dengan produk yang dijual, ya. Bagaimana? Anda lebih baiknya jika sudah coba produknya sehingga dapat menceritakan pengalaman ke calon customer Anda, ya. Jika teman-teman ini sudah mencoba, nanti pasti teman-teman bisa menceritakan bagaimana pengalamannya ketika merasakan produk tersebut, ya. Ini contohnya, saya kasih contohnya ya.
kebanyakan teman-teman ya reseller kita, ya ada beberapa reseller kita yang dia selalu posting tiap hari, tapi dia gagal closing. Kenapa? Ya dia kadang closing, tapi closingnya nggak deres seperti teman-teman yang lain yang tidak lancar. Kenapa? Karena dia tidak paham produk. Simpelnya gini, ketika Anda sudah merasakan produknya, Anda meminum khasiatnya, tahu khasiatnya, maka Anda akan lebih pede untuk menjualnya. Ya kadang ada customer seperti ini, Kak, emang Kakak sudah jual, Kak? Kakak sudah merasakan itu produknya bagaimana? Nah, kita nggak tahu produknya. Makanya saran kita, jika nanti Kakak punya rezeki lebih, insya Allah, Kakak sudah bisa jualan, silakan Kakak membeli produk, salah satu produk dari kita. Misalkan Kakak suka jualan, ya udah saya mau jualan detok, madu detok, ya sudah, Kakak nanti coba, kalau sudah punya rezeki dari jualan, nanti Kakak silakan coba produk tersebut. Ya, ketika Kakak tahu rasanya, Kakak tahu manfaatnya, testimoninya bagaimana, Kakak akan senang, akan lebih pede untuk jualan daripada orang-orang yang belum pernah merasakan jualan tersebut ya. Jadi lebih baiknya begitu ya teman-teman ya. Jadi harus paham dulu apa yang kita minum ya. Jadi nanti kalau sudah punya rezeki ya beli ya. Kita sarankan untuk membeli biar teman-teman lebih pede untuk menjualnya. Di sini ada produk madu detok, ada madu natura, ada madu Zahab Twins, ada madu Mahesa, ada madu Asi Plus dan madu Zahab Natura. Kita sediakan semuanya untuk kakak-kakak semua ya. Ini insya Allah semuanya gratis tanpa stok barang ya. Jadi harus paham produknya. Nanti ketika belum paham, belum bisa ngerasain gimana kak, sekarang kan saya belum punya uang. Ya nggak apa-apa kakak, sekarang kuasain dulu produknya, kakak pelajarin produknya. Zahab Detok itu apa manfaatnya, Zahab Natura apa manfaatnya, Zahab Twins apa manfaatnya, Mahesa apa manfaatnya, Asi Plus apa manfaatnya. Ketika nanti teman-teman sudah tahu manfaatnya, minimal sudah tahu produk knowledge, ditanya customer sudah bisa. Ya, begitu dulu ya. Kemudian yang kedua, belum sebelum yang kedua, kenapa kak penting menguasai produk? Nah, ini tadi yang saya tekankan. Kadang pembeli itu terkadang ada yang kepo. Ya, ada yang bertanya, apakah Kakak sudah pernah pakai produknya? Nah, makanya lebih baik Anda mencoba produknya dahulu sebelum rekomendasi ke orang. Karena jika Anda sudah mencoba produk, maka Anda akan paham manfaat serta khasiatnya. Ya, kita hanya menyarankan saja kepada teman-teman nanti ketika sudah punya rezeki, ya, ketika orderannya sudah lancar, silahkan membeli produknya, Kakak rasakan khasiatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa sehat semuanya melalui Lek Zahab ini, madu Lek Zahab, dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Itu tadi ya. No closing, nothing. Ya. Kita tidak closing, tidak ada sesuatu artinya ya. Kita nggak ada penghasilan ya, kita tidak ada artinya apa-apa ya. Kalau much closing is ya banyak closing ya it's funny kita bisa senang gitu ya, is happy gitu kan, kita bisa senang-senang kalau kita banyak closingnya. Yang kemudian ini ya, wajib mempunyai target jualan bulanan. Nah, ini teman-teman, yang kedua ini sangat krusial sekali ya, sangat krusial sekali. Karena apa? Kalau ketika teman-teman tidak punya target dalam jualan, ini yang susah teman-teman ya. Karena banyak di sini yang tumbang karena tidak punya target dalam jualan. Kakak sekarang gini, reseller tanpa melakukan target, maaf ini gitu ya, melakukan target sama dengan kesalahan besar. Jadi ketika tidak melakukan target, maka dia salah besar. Ya, di sini di garis bawah ya, melakukan target ini. Di sini melakukan target. Tadi. Ya. Kemudian jika Anda tidak punya target, nah ini, maka jualannya yang nggak niat, ya males. Orang nggak punya target, nggak punya achievement, nggak semangat, dan tidak hal yang bisa diukur, tidak ada pencapaian jika tidak ada target. Jelas, Kak? Ya, harus punya target. Gimana, Kak, targetnya? Ya, Kakak nggak punya target. Misalkan saya target nih, sebulan nih saya harus bisa beli motor, sebulan saya harus bisa beli umroh, sebulan saya harus bisa jalan-jalan ke Eropa, 1 bulan nih saya harus bisa beli rumah, mobil. Nah, itu adalah target terbesar dalam diri kita. Targetkan. Saya bisa membantu orang tua, saya bisa membantu keluarga, teman-teman. Ya, kalau kita nggak ada punya target, kita nggak ada niat, udahlah, lepas gitu lagi, nggak semangat. Ya, harus ditarget. Kalau bisa perlu nanti ditempel di dinding. Ya, targetnya saya bulan ini saya harus achieve 10 juta. Kemudian nanti dari 10 juta ini saya akan berikan kepada orang tua saya berapa, nanti akan
saya berikan umroh. Yang belum menikah saya akan umrohkan orang tua. Kita harus bermanfaat, ya. No achievement, no goal. Nggak ada penghasilan ya, tidak bisa diukur ya. Makanya kita harus mengejar target. Nah, kita akan ajari bagaimana sih cara membuat target tersebut. Nah, simpelnya begini, Kak. Anda tinggal membuat target jualan harian, mingguan, dan bulanan. Jualan per hari berapa? Ya, saya harus menjual nih, setiap hari. Bagaimana menjual ya, tiap bulanan berapa ya income-nya. Gimana caranya? Teman-teman datengin dulu traffic sebanyak-banyaknya. Ya, maka di video yang ketiga saya cara menghasilkan jutaan rupiah, kakak secara gratisan, datengin dulu trafficnya. Kalau nggak ada traffic yang itu, kakak punya kontak dari beberapa orang itu, save nomor mereka, ya, karena penting menge-save nomor itu, ya. Membuat target jualan harian, mingguan, dan bulanan serta bulanan ini harus ada targetnya, ya. Sehari saya harus bisa closing, minimal saya harus bisa profit untung 300.000. Berarti 300.000 saya harus bisa minimal menjual 6 produk sampai 5 sampai 6 produk misalkan, ya. 6 produk dengan keuntungan 50.000 misalkan. Berarti kita sudah mempunyai tujuan seperti itu. 300.000 dikali 30. Jadi ada satu bulannya ada 9 juta, hampir 10 juta. Kalau kita targetkan dalam hari itu 300.000. Sangat mudah sekali karena kita tinggal duduk, kita tinggal share link tersebut, ya, kemudian kita share nanti, kita cari leads-nya, ya kita harus perbanyak traffic. Karena kalau misalkan kita traffic-nya atau misalkan pengunjungnya cuman itu aja, ya kita tidak nambah-nambah penghasilan kita. Makanya teman-teman nanti silahkan cari traffic sebanyak-banyaknya, organik ataupun yang berbayar. Nanti akan kami ajarkan, ya. Kemudian yang kedua, Anda cari reseller sebanyak-banyaknya. Targetkan per hari bisa dapat berapa. Nah, ini sangat bagus sekali, ya. Karena teman-teman sekarang sudah berada di zona yang bagus, jadi distributor. Jadi teman-teman tinggal mencari reseller saja, ya. Targetkan per hari saya harus bisa dapat misalkan minimal 1 aja. Masa nggak bisa 1? Misalkan reseller dari mana, Kak? Dari mana? Dari teman kakak, ya, bro. Misalkan atau sis, gue ada produk baru nih. Kemudian kebetulan gue jadi punya produk baru nih, gue jadi distributornya nih. Kamu mau nggak nyoba produk saya nih? Apalagi kamu pengen kan dapat penghasilan, ya udah kamu jadi reseller saya aja. Tolong bantuin saya jualan ya. Mudah-mudahan nanti kamu juga bisa laris di sini. Nah, itu salah satunya, teman-teman. Itu namanya nanti ada namanya itu reseller tuh nanti akan saya jelaskan sebelumnya kenapa kita memperlakukan teman-teman dulu atau keluarga dekat yang ingin menjadi reseller, karena itu adalah target yang sangat bisa untuk kita jadikan acuan, ya. Kemudian yang ketiga, Anda buat target goals Anda dalam jualan. Ya, sebulan saya pengen umroh, saya pengen beli rumah, bahagiakan orang tua, beli mobil, tulis yang besar di kamar teman-teman. Saya ini targetnya mau apa, ya. Tulis. Buat apresiasi hadiah jika target Anda terrealisasi. Misalkan begini, wah, kalau saya jualan nih 1 bulan, saya laku keras, saya bisa 10 juta, saya akan traktir orang tua saya akan traktir keluarga saya 1 rumah. Ketika saya, itu buat nazar, nggak apa-apa. Buat nazar atau buat keinginan gitu kan, memberikan hadiah apresiasi bagi diri Anda karena Anda sudah achieve, Anda sudah mendapatkan hasil dari jualan tersebut. Ya, contohnya jika aku dapat penghasilan sebulan minimal 10 juta, aku akan mengajak orang tua umroh minimal, misalkan seperti itu, ya. Atau aku akan memberikan kendaraan bagi istri atau memberikan cincin atau perhiasan dan lain sebagainya, ya. Itu ya teman-teman. Nah, ini tadi. Coba belajar traffic, pahami dan kenali jenis traffic Anda. Nah, kenali jenis traffic ini sangat penting sekali, ya Bapak Ibu, ya. Ya, yang di video yang kedua saya sudah pernah menjelaskan tentang alur funnel. Ya, yang pertama kita mencari traffic, ya, traffic itu pengunjung. Pengunjungnya orang yang belum tahu kita, maka itu dia akan menjadi cold. Ya, akan menjadi ada 3 bagian. Cold itu artinya dingin. Jadi orang yang belum kenal kita, ya, jangan dulu ditawarin. Misalkan kita nggak kenal, tiba-tiba kita langsung spamming, jangan, ya. Itu sangat bahaya karena dia belum jadi target market kita. Ketika kita sudah kenal sama dia akan menjadi warm, ya. Ya, warm itu jadi kita sudah mulai enak lah, ya. Maksudnya sudah kenal, terus kemudian sudah pernah bicara-bicara. Kemungkinan besar dia sudah bisa tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian yang terakhir, hot. Nah, hot ini tadi yang saya jelaskan sama teman-teman, ya. Traffic hot itu siapa? Teman dekat. Teman-teman, ya. Kakak ibu, bapak ibu kan punya teman dekat, punya saudara, punya keluarga. Nah, ini traffic yang hot yang sudah
percayalah dengan kapabilitas Bapak Ibu sebagai distributor gitu kan, bisa mengajak yang lain gitu ya. Jadi saring teman-teman ya, ada saring dulu, ketika dia tertarik nanti arahkan ya. Jangan dulu tiba-tiba teman-teman spamming di grup atau ini ayo kita jualan gitu. Nah, jangan ya. Tekniknya sudah saya ajarkan di video yang ketiga, silahkan dilihat ya Bapak Ibu ya. Cara mengubah dari customer cold menjadi customer hot. Ya, hot itu enak sekali. Ketika ada saudara kita, misalkan teman-teman yang pernah jualan, misalkan teman-teman pernah jualan baju ya, atau jualan apa nasi. Kita tawarkan sama saudara atau keluarga, Kak, mau beli nggak ini? Atau, Mas, saya jualan ini, tolong beli. Pasti akan beli, insya Allah. Kalau teman-teman pernah. Ya, karena kalau kita sudah mempunyai traffic hot ini, traffic yang orang-orang yang sudah pasti jelas target kita, nah itu mudah jualannya. Maka dari itu, untuk menjadikan teman-teman ini mempunyai reseller traffic yang hot, maka teman-teman harus banyak menjaring reseller atau traffic dari luar. Ya oke, baik. Terus kemudian setelahnya, jangan malu, jangan takut kalah bersaing. Kita mungkin pernah ngeremehin orang tukang cilok atau nasi goreng, kasihan ya dia jualan begitu. Jangan salah Bapak Ibu, mereka omsetnya lebih besar mungkin ya. Mungkin karena kelihatannya remeh tapi sangat besar. Apalagi jualan online. Ya, orang-orang pasti nanti hasilnya berapa. Jangan diremehkan. Banyak orang yang sukses dari bisnis online, distributor. Ya, kita sudah punya teman-teman yang sudah reseller-reseller kita yang sudah alhamdulillah berhasil dalam menjadi reseller kami. Baik, jangan malu ya, jangan takut bersaing. Nanti kalau saya kalah gimana? Jangan. Kalau nggak bisa, tanya. Ya, tanya. Teman-teman sudah beruntung punya mentor ya. Jadikan kita mentor teman-teman ya. Tanya saja, tidak apa-apa. Insya Allah akan kita balas. Ya. Kemudian, yang kelima, pelajari media sosial untuk jualan. Nah, jelas. Teman-teman datangin traffic. Kemudian teman-teman juga harus tahu nih media sosial untuk jualan apa aja. Yang pertama, setelah teman-teman kuasain produk buat target, ya terus sudah tahu tadi targetnya apa. Pentingnya menggunakan sosial media untuk jualan ya, dengan WhatsApp, Twitter, Pet, yang sudah ada Pet ya, Instagram, ya. Tools memudahkan reseller jualan. Tools itu adalah cara. Nah, cara kita jualan lewat apa kalau internet? Ya lewat media sosial, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Facebook, dan lain-lain. Kemudian cari kolam sebesar-besarnya. Kolam di sini apa? Kolam di sini target. Ya, Bapak Ibu saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu mencoba, misalkan begini, ada suap ikan, ya. Ketika kita mancing di laut sama mancing di kali akan beda, ya jelas beda. Karena di laut itu kolamnya ikannya sangat banyak. Sama halnya dengan konsumen seperti itu, customer itu. Jadi kalau misalkan kita jualan cuma satu kali aja, maksudnya cuma di sungai itu aja. Jadi jualan kita juga cuma orang itu aja gitu. Orang-orang itu juga akan bosan. Mungkin mereka akan beli produk teman-teman satu apa dua. Ya, tapi setelah itu ya bosan, nggak mungkin kan beli terus kan. Nah, kemudian caranya gimana ya? Cari lagi traffic, datangin traffic sebanyak-banyaknya. Ajak mereka bergabung. Teman-teman join di grup kesehatan semua, jangan malu ya dari sekarang. Cari kolam sebanyak-banyaknya, cari traffic sebanyak-banyaknya. Kemudian contohnya pertama, ikan harus banyak dulu. Nah, ikan harus banyak. Ketika teman-teman punya customer banyak, wah, itu enak teman-teman. Database itu mudah sekali. Kalau teman-teman punya kontak di teman HP teman-teman minimal 1000, berarti 100 orang yang akan tertarik. Ya, minimal ada 10 sampai 50 orang yang bisa menjadi target teman-teman. Nah, sebanyak kontak itu, sebanyak pula kita akan menghasilkan. Kemudian jualan madu, ya. Harus share kesehatan dan yang kedua, kakak harus bisa tahu nih, kakak ini jualan apa, ya. Jualan madu misalkan. Harus share kesehatan ke semua yang berhubungan dengan madu atau tips kesehatan. Jadi setiap hari kakak upload di Instagram, upload di WhatsApp tentang tips-tips atau share-share tentang kesehatan yang berkaitan dengan produk yang akan kita jual. Kemudian yang keenam, kuasai copywriting ini sangat penting. Jadi, tapi misalkan teman-teman jangan khawatir, misalkan saya belum bisa Kak copywriting. Ya nanti teman-teman untuk awal-awal ya tinggal ikutin saja langkah kita. Copy paste plug yang ada sama kita. Ya kalau belum bisa copywriting. Nanti lama-lama insya Allah setelah rajin menulis insya Allah akan bisa nanti ya. Tujuan Anda berjualan apa ya copywritingnya. Terus membuat penawaran yang menarik. Gitu kan, penawaran yang menarik itu bagaimana nanti. Nah misalkan ini rahasia income miliaran produk zahab gitu kan. Nah, itu kan menarik. Kemudian mengubah calon beli jadi pembeli. Jadi mereka yang tanya-tanya bisa
kakak jadikan untuk calon pembeli. Akhirnya dia membeli. Terus kemudian meningkatkan omset. Nah, 3 detik sangat menentukan. Jadi misalkan copywriting nih, 3 detik itu dia melihat headline kita, oh ini bagus nih jualannya. Langsung tertarik, langsung jual, langsung beli insya Allah. Kemudian membuat judul promo yang menarik, membuat penasaran, copywriting tadi headline yang atas nanti kita akan bahas nanti di video-video berikutnya, apa itu headline, judul promo, storytelling, body copy, call to action itu apa aja nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian nah, contohnya tadi ya, ketika kita jualan tanpa copywriting, joinlah peluang madu saham. Nah, ini ada yang gabung tapi sedikit. Kemudian kalau kita pakai copywriting, rahasia income miliaran, produk saham. Nah, kakak, bapak, ibu lebih milih yang mana? Yang join lah apa yang di bawah, yang lebih tertarik. Nah, seperti itu ya teknik copywriting yang bagus. Kemudian kuasai teknik closing yang terakhir ya. Teknik meyakinkan customer. Karena tanpa teknik penjualan kita tidak besar ya. Teknik sudah saya jelaskan di video yang ketiga, cara mendapatkan income jutaan rupiah itu sudah ada teknik jualan di WA. Itu bisa dibuat di Instagram juga, bagaimana cara kita ketika ada customer yang tidak jadi beli dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan mengubah peran calon pembeli jadi pembeli. Ya, dia tanya-nanya, akhirnya dia jadi pembeli. Contoh, kasih mereka diskon, kupon, reward, dan lain-lain. Ya, ini catatan penting. Ingat, customer teman-teman atau customer terdekat Anda adalah keluarga dan teman-teman dekat Anda. Ya, customer yang terdekat ya, itu hot banget. Nah, ketika mereka jadi reseller, mereka akan mereferensikan produk distributor teman-teman, akan referensikan. Kakak punya saudara kakak akan mereferensikan, begitu terus. Kakak ajak join untuk bergabung menjadi reseller kakak. Kemudian praktek, maka teman-teman akan jadi ahli. Praktek adalah action ya. Kalau kita cuma belajar teori, apalagi tidak melihat video ya, tidak ada teori, tidak ada action ya. Praktek ya, teori langsung di action. Posting terus ya. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil kakak itu. Insya Allah ya, yakin saja ya. Menjadi pengusaha itu harus action. Ketika kakak ingin sekarang nih berfokus jadi pengusaha, harus banyak action. Ya, jangan banyak tiduran, malas, mengeluh nasib. Ya. Jika ingin income besar, ya praktek. Modal terbesar adalah praktek. Ilmu tanpa praktek akan sia-sia dan percuma. Ya, maka dan itu Bapak Ibu, posting terus saja, praktek terus saja. Insya Allah nanti akan closing. Ya, jangan putus asa. Sekali 2 kali ditolak, nanti kita akan bisa jualan terus. Insya Allah akan bisa closing juga. Tenang saja. Nah, kalau gagal gimana Kak? Nah, jangan takut akan kegagalan Kak. Nah, kalau gagal ya coba lagi. Makin cepat gagal, makin cepat sukses. Kalau kakak misalkan gagalnya, susah nih buat artikel nih saya ini, ya gagal di awal, nanti kakak cepat akan bangkitnya, ya. Mending gagal di awal biar bisa bangkit dari kegagalan, ya. Biar kakak gagal dulu di awal-awal ini, ya. Misalkan kakak pernah bisnis atau apa, gagal, ya jangan khawatir, kakak terus saja ya. Terus digali terus, kegagalan itu jadikan itu sebagai bumerang, sebagai acuan bahwasanya saya akan bisa sukses dari kegagalan tersebut, belajar dari kegagalan. Kemudian ya, yang terakhir adalah kunci sukses. Nah, ini yang penting ya. Kunci sukses yang pertama buat saya adalah belajar dari kesalahan. Ya, jika kita pernah misalkan banyak berbuat salah gitu kan, misalkan kita pernah gagal jualan gitu kan, produk gak laku, belajar dari kesalahan. Kenapa produk kita nggak laku? Ya, harus belajar dari situ. Kemudian yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Ya, jangan mau ya saya cuma begini menggantungkan nasib saja. Bangkit dari keterpurukan. Usaha semaksimal mungkin, insya Allah. Jika teman-teman usaha, pasti akan ada jalan. Siap dipimpin dan siap memimpin. Nah, sekarang kan teman-teman akan kami arahkan, kami pimpin, dan teman-teman nanti akan memimpin reseller, ribuan reseller. Ya, tinggalkan kata malas. Ya, jangan sekali-kali malas atau nanti saja. Nah, itu perlu digarisbawahi. Terus yang terakhir, jangan lupa berdoa. Berdoa, tingkatkan semuanya ibadah teman-teman. Ya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kita usaha dan doa. Baik, itu saja video dari saya teman-teman ya. Jika video saya ini bermanfaat, silahkan teman-teman aplikasikan ya, sharing ya. Terima kasih, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.